Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah riwayatnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna masalal mu'min kamasalin nakhlah akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban wa waqa'at falam tuksir walam tufsid. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya perumpamaan seorang yang beriman itu bagaikan seekor lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan sesuatu yang dihinggapinya. Seorang mukmin tentulah harus unggul, tentulah harus mempunyai sifat yang unggul, sehingga dengan sifat-sifat keunggulan ini kemanapun dia akan pergi, dimanapun dia akan berada, dengan tugas dan pekerjaan yang diemban dan diamanahkan, tentu harus selalu membawa sebuah kemaslahatan, bukan sebaliknya membuat sebuah kemadharatan. Hal ini tergambar dari apa yang telah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis yang telah kami sampaikan tadi. Perlu kiranya kita belajar dari seekor lebah, di mana lebah yang merupakan binatang yang kecil, namun lebah tersebut mendapatkan predikat yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan salah satu surah dari Al-Quran dengan nama lebah tersebut, yaitu surat An-Nahl. Ada sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh seekor lebah yang pantas kita ambil ibroh dan pelajaran. Yang pertama adalah lebah itu akalat thayyiban, hanya memakan makanan yang baik. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa lebah, meskipun dia hinggap di banyak bunga, tapi lebah tidak pernah akan memakan sembarangan. Dia hanya ingin mencari saripati bunga yang paling berkualitas. Lebah hanya ingin memakan saripati bunga yang benar-benar dapat menghasilkan madu yang bisa kita rasakan untuk berbagai macam manfaat. Begitu pula sifat seorang mukmin haruslah mencari dan memakan barang-barang yang halal. Tidak hanya cukup yang halal, tetapi haruslah yang thayyib, yang baik. Lebah memakan saripati bunga, saripati yang paling baik, yang tentunya ini membawa manfaat dalam kesehatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam beberapa ayat di surat Al-Baqarah ayat 168,
Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tentu kita sebagai manusia yang telah Allah sapa, kita berkewajiban untuk mencari sesuatu yang halal, untuk mencari sesuatu yang baik, untuk mencari sesuatu yang mempunyai kemanfaatan, baik kemanfaatan untuk diri kita sendiri maupun kemanfaatan bagi orang lain. Tentu seorang muslim, seorang mukmin, kita harus selektif dalam mengambil, mencari apa yang harus kita ambil. Tidak sembarang makanan kita makan, tidak sembarang makanan kita lahapi, tapi tentunya kita harus mencari apakah makanan itu layak untuk kita, makanan itu bermanfaat bagi tubuh kita atau tidak. Perlu kita selektif, baik dalam mengkonsumsi segala hal, baik dalam pikiran, selektif dalam menerima budaya-budaya baru, selektif dalam menerima pemikiran-pemikiran baru. Tentunya ukuran selektif ini adalah yaitu Al-Quran dan hadis. Selama upaya kita menyeleksi ini kita standarkan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, kita akan masuk dalam zona yang selamat, dan tentunya kita akan senantiasa kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari seekor lebah ini adalah wa wada'at thayyiban. Dia tidak pernah mengeluarkan yang jelek, meskipun keluarnya dari sesuatu yang hampir sama dengan hewan-hewan yang lain. Lebah hanya mengeluarkan madu, dan lebah ikhlas, lebah tidak berat hati jika madunya ini dinikmati oleh kita bersama. Bahkan lebah tidak pernah hitung-hitungan berapa banyak madu yang telah diambil oleh manusia. Seorang mukmin yang baik tentunya harus produktif, harus selalu memberikan kontribusi yang positif kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, yang berkontribusi positif kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fa'alul khaira, berbuatlah kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya sekedar kebaikan yang bersifat ibadah saja, tapi ibadah secara universal, kebaikan secara umum, kebaikan yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Apa yang keluar dari lidah kita, apa yang keluar dari mulut kita harus selalu memberikan keteduhan, kenyamanan
bagi orang lain. Apa yang keluar dari pikiran kita tentunya harus memberikan kontribusi positif bagi orang lain. Apa yang kita keluarkan dari upaya, usaha, perbuatan yang kita lakukan seharusnya telah menjadi kontribusi positif juga untuk kemanfaatan orang lain. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kebingungan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan satu kebingungan dari kebingungan di yaumul akhir kelak. Maka sudah sepantasnya kita harus senantiasa meringankan beban orang lain, tidak membuka aib saudara-saudara kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna adalah dia harus memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa selamat bagi kaum muslim lainnya dari tangan lesannya. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari sifat kedua lebah, yaitu ketika dia melepaskan segala sesuatu, dia sangat memberikan manfaat kepada orang lain. Pelajaran yang ketiga yang tentu bisa kita ambil dari seekor lebah ini adalah dia tidak pernah merusak. Wa waqa'at falam tuksir walam tufsid. Di dahan manapun, di ranting manapun dari bunga, ketika lebah itu hinggap, dia akan tetap menjaga. Dia tidak pernah akan mematahkan rantingnya. Dia tidak pernah akan merusak dari bunga yang dihinggapinya. Begitu juga seharusnya dengan kita selaku orang yang mukmin, selaku orang muslim, kita harus senantiasa menjaga. Jangan sampai keberadaan kita ini menjadikan orang lain itu tidak baik. Umat Islam yang baik adalah yang mampu hadir dalam rangka menyenangkan orang lain, dirindukan oleh orang lain. Jangan sampai kehadiran kita justru akan menjadi momok bagi orang lain. Orang muslim harus menjadi peneduh bagi muslim-muslim yang lain dan para manusia-manusia yang lain. Inilah 3 pelajaran lebah yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akalat thayyiban, lebah itu hanya akan memakan yang baik. Wa wadu'at thayyiban, lebah itu juga akan mengeluarkan sesuatu yang berkualitas dan baik. Wa waqa'at falam tuksir walam tufsid, dan lebah itu tidak pernah akan merusak dan mematahkan semua yang dihinggapinya. Semoga dengan bekal dari pembelajaran, dari pelajaran yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya ini, kita mampu menjadikan diri kita untuk memproduksi oksigen-oksigen yang bisa dinikmati oleh seluruh manusia di 11 bulan yang akan datang. Dan semoga Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi ini akan pergi meninggalkan kita, semoga kita mampu melampauinya dengan baik. Dan semoga Ramadan kita ini benar-benar menjadi Ramadan yang bisa memberikan pahala, limpahan pahala kepada kita semua. Dan Allah taruh kita, tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.